Di zaman modernisasi seperti saat ini, batik memang merupakan warisan budaya yang harusnya dilestarikan. Seperti yang dilakukan oleh Wistara Batik, sebuah rumah produksi batik di kawasan Rungkut, Surabaya. Yuk kita ikuti. Sekarang saya sudah berada bersama Mas pemilik batik Wistara, Mas Aryono Setiawan. Selamat siang, Mas Siang, Aryono. Mbak. Ya. Ini biasanya dipanggilnya siapa, Mas Aryono? Mas Aryo gitu Mas aja. Aryo Ya. saja. Mas Aryo, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah dari Wistara Batik ini? Ya, Wistara Batik Wistara ini sudah berdiri dari tahun 2010 sampai sekarang udah hampir ya 10 tahunan. Ya. Sudah 10 tahun. Iya. Kenapa namanya Wistara? Jadi Wistara itu dalam bahasa Jawa itu kalau orang Jawa bilang wis ketoro, sudah kelihatan, sudah nampak, sudah jelas. Gitu. Oh, jadi dari situ ya, sudah kelihatan Oke. namanya Wistara. Wistara. Ini tadi saya lihat dari luar, saya masuk lantainya sudah batik. Apa secinta itu sama batik? Iya, saya suka batik. Intinya dari batik itu kita mengenal tentang seni. Jadi batik itu bisa mengandung nilai-nilai yang bisa dituangkan ke dalam sebuah kain. Dan memang berasal dari kecintaannya Ya. sama batik, makanya bikin bisnis batik ini. Oke. Untuk awal mula perjalanan dari Wistara Batik, atau sudah langsung seperti ini atau ada? Iya, di proses berjalan selama 10 tahun ya kita mengalami yang namanya jatuh bangun ya. Jadi tidak selancar yang orang bayangkan. Jadi namanya orang usaha itu pasti ada untung rugi gitu. Yang pasti konsep dari Batik Wistara sendiri ini kita mengusung sosiopreneur. Jadi kita membuka wadah untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus. Berarti Gitu. memang untuk karyawan diambil dari adik-adik Ya. berkebutuhan khusus. Oke. Selama 10 tahun berjalan ini, apa dulu memang sudah memutuskan untuk langsung batik atau mengawali dari hal-hal yang lain? Ya dari awal, dari tahun 2010 kita memang sudah fokus di batik. Sudah langsung Ya. fokus. Siapa sih yang paling berperan dalam Ya intinya orang tua ya. Jadi mereka juga cinta batik. Kemudian nenek juga ini. Jadi mungkin menurun ke kita. Gitu. bisa dibilang warisan? Warisan, Memang siap. cinta sama batik. Kendala-kendala apa yang dulu dilalui yang paling berkesan sampai saat ini? Iya, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa namanya orang berusaha itu kan ada jatuh bangun. Jadi semua harus mengalami yang namanya proses perjalanan berusaha. Itu ya Wistara tidak seperti yang sekarang. Jadi dulu kita harus berusaha untuk bagaimana agar Wistara itu bisa dikenal. Jadi merintis dari tahun 2010 itu batiknya dikerjakan sendiri dulu atau sudah punya karyawan? Kalau dulu di tahun 2010 awal kita masih ambil bahan baku dari luar, dari teman-teman pengrajin, dari Madura, dari Pekalongan, dari Solo gitu. Sudah berupa batik jadi. Batik jadi. Nah, dulu kita itu dikenal dengan nama konveksi ya. Jadi kita mengerjakan dari bahan baku jadi kemeja, jadi blus gitu. Jadi lebih mirip terima order gitu. Iya. Ya. Jadi untuk kain belum produksi. Belum ya. Kemudian mulai produksi kain batik sendiri, motif sendiri itu sejak kapan? Itu di tahun 2015 itu kita sudah ini. Ya. Inspirasinya dari mana waktu itu bisa langsung ini? Ya intinya kita berpikiran kenapa enggak kita memproduksi bahan baku sendiri gitu. Jadi saya kan suka desain, saya suka melukis gitu. Berarti batik pertama lukisan Mas Aryo sendiri
Bukan lukisan, tapi kita coba tuangkan. Jadi di awal itu kita nggak langsung membatik gitu, nggak. Jadi kita ajak saudara kita untuk mengerjakan batik itu. Ada pengalaman yang paling pahit yang diingat sampai sekarang ya dalam proses? Iya, intinya produk kita itu kan harus dikenal, bagaimana cara produk kita itu bisa dikenal. Tapi di perjalanan waktu kalau produk kita nggak dianggap itu seperti apa sih, jadi dipandang sebelah mata gitu. Tapi tetap dalam pemikiran saya bahwa apapun itu sebuah proses harus dilalui, biarkan karya yang berbicara. Berarti ada pengalaman dipandang sebelah mata. Untuk karyawan pertama dulu berapa Pak? Dulu masih 3 orang, Mbak. Awal 3 orang. Sampai sekarang? Sekarang sudah 18 orang. Sekarang sudah 18 orang. Itu diambilnya dari mana? Kita dari ini, kita kan ada kerjasama dengan dinas sosial, jadi adik-adik yang di UPT itu yang mereka sudah dilatih, nantinya mereka magang di tempat kita. Terus setelah ada pelepasan klien, kita ditawarkan bagaimana mau gabung di Wistara enggak gitu. Nah, kalau mereka mau gabung silahkan. Jadi nggak ada tes-tes apa kalau mereka mau? Intinya kita membuka kesempatan untuk mereka. Makanya tadi saya bilang Wistara dibuka itu untuk wadah buat mereka. Jadi biar bagaimana mereka itu bisa diapresiasi, bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Dan di sini pun mereka harus bisa mandiri gitu. Karena kan tidak selamanya mereka akan bersama dengan keluarga atau orang tua. Jadi tidak selamanya menemani. Jadi mereka harus bisa survive dengan dirinya sendiri. Gitu. Untuk tempat tinggal adik-adiknya? Ya. Mereka tinggal di sini semua. Jadi saya buatkan kamar di atas itu untuk tempat mereka istirahat. Gitu. Jadi saya memposisikan mereka sebenarnya bukan pegawai atau pekerja ya, tapi sudah seperti keluarga. Ya, jadi konsepnya ya ini rumahmu, ayo ikut dirawat, jadi seperti itu. Selain mereka bekerja. Tentunya dengan memperkerjakan adik-adik yang berkebutuhan khusus itu pasti mengalami kendala-kendala tertentu. Untuk selama ini kalau untuk komunikasi seperti apa sih Mas? Iya, saya belajar otodidak. Jadi kalau berbicara dengan mereka itu harus kita lebih memahami. Jadi bagaimana kita harus menatap mereka. Jadi kalau ngomong dengan orang normal kan mereka bisa mendengar walaupun kita nggak bertatap muka. Tapi kalau dengan anak-anak ini, adik-adik ini kita harus tatap muka mereka. Gitu. Kita ngomong, mereka paham. Gitu. Atau pernah ada kejadian yang bikin salah komunikasi atau miskom? Iya, kalau dibilang miskomunikasi banyak gitu, sering gitu. Tapi itu tidak menjadikan kita terus belajar, oh ternyata harus seperti ini, cara ngomongnya harus seperti ini gitu. Mas Aryo sendiri kenapa memilih difabel ini sebagai karyawannya? Jadi konsep dari Wistara sendiri sebenarnya bukan entrepreneur ya. Jadi di sini ada misi sosial, makanya kita lebih ke sociopreneurnya. Jadi bagaimana kita berusaha dan itu bisa membantu banyak orang. Jadi memang tidak menerima karyawan yang normal atau hanya? Dulu kita pernah, jadi dulu kita juga sebenarnya bekerja sama dengan dinas sosial itu kan banyak kalau di dinsos itu ada yang cacat rungu, wicara, cacat tubuh, kemudian ada putus istilahnya PSBR, istilahnya bina remaja yang itu dari anak-anak yang putus sekolah atau yang kurang mampu. Dulu kita pernah nerima yang adik-adik dari PSBR itu. Cuma memang mereka mungkin di Wistara ini bukan tempat mereka yang pas gitu. Jadi mereka lebih prefer memilih ke yang
mungkin perusahaan besar atau seperti itu. Jadi memang sudah basic dari pengalaman lalu, jadi yang diambil yang seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan menerima semua gitu. Cuma kan memang yang cocok dengan kita, yang seiring sejalan dengan kita adalah adik-adik. Gitu. Selama dari 2010 sampai sekarang ini, apa sih yang membuat batik Wistara ini bisa bertahan? Inovasi apa yang selalu digunakan? Iya, intinya setiap usaha yang dibutuhkan agar bisa bertahan itu adalah konsistensinya. Ya, konsistensi, kemudian kita harus bangga dengan produk kita. Jadi bagaimana apapun itu, sejelek apapun atau bagus apapun, kita harus mencintai produk kita. Dan setiap saat kita harus menjadi, istilahnya kalau buat saya, manekin berjalan. Jadi keluar kemanapun saya selalu menggunakan produk saya. Jadi saya mesti ngomong ke orang-orang, ini saya punya batik, saya membuat batik seperti ini. Kalau membuat seragam bisa kontak ke kita. Sekaligus pemasaran. Ya? Sekaligus pemasaran. Oh iya, kalau untuk pemasaran sendiri, apa yang dilakukan sama Mas Aryo, atau ada tim khusus pemasaran atau gimana? Jadi di Wistara ini sebenarnya kita nggak ada tim khusus. Jadi semua saya lakukan sendiri. Jadi istilahnya one man show ya. Mulai desain, kemudian mulai pemasaran sampai nyari market, itu kita lakukan sendiri. Ini kalau saya lihat batiknya Mas Aryo, motif corona. Ini Mas Aryo sendiri yang desain. Ya, ini kemarin kita buat desain, kemudian kita jadikan batik. Ini kemarin yang lagi booming nih. Untuk pemasaran jangkauannya sudah sampai mana, Mas Aryo? Kalau pemasaran Wistara ini sebenarnya sudah luas. Jadi kita ini sebenarnya kecil tapi sudah kemana-mana produk kita. Jadi biasanya tamu-tamu datang, terus kemudian ada teman-teman dari daerah yang pesan seragam, kita buatkan. Online ya? Online, ya. Online. Kalau untuk penjualannya sendiri, apa sudah pernah menjangkau ke luar negeri, atau selama ini paling jauh kemana? Iya, sebenarnya kalau ke luar negeri kita sudah, tapi itu dibawa oleh teman-teman. Jadi teman-teman yang datang ke sini terus mau buat oleh-oleh saudara atau koleganya di luar, mereka bawa. Mas Aryo, di zaman digital sekarang ini untuk pemasarannya apa juga memanfaatkan media digital atau masih tradisional juga seperti batiknya? Kita untuk pemasaran juga memanfaatkan sistem informasi digital. Jadi kita memanfaatkan e-commerce ya. Semua sudah kita lakukan. Ada adminnya sendiri atau Mas Aryo sendiri? Adminnya saya sendiri. Wow, di admin sendiri, dijual sendiri. Iya. Untuk motif terlaris itu di Wistara seperti apa ya, Mas? Atau selalu ada ciri khas khusus di? Untuk motif sebenarnya semua ini ya, setiap kita membuat ya intinya kita nggak sampai itu nyimpen stok ya. Jadi kalau ada kita sudah desain biasanya langsung keluar gitu. Berarti jarang mendon ya? Iya, Produksi selalu ada yang baru. Mas Aryo, mungkin bisa diceritain sedikit bagaimana perjuangan awal dari membangun Wistara Batik itu? Perjuangannya ya apa ya? Kalau ditanya banyak sukanya atau dukanya, ya kita lebih memilih lebih bagus sukanya. Jadi walaupun ada banyak dukanya, ya kita jadikan itu sebagai motivasi untuk kita terus berjuang. Makanya kegigihan terus konsistensi itu yang membuat kita sampai sekarang tetap ada gitu. Kalau perjuangan Mas Aryo sendiri pada saat itu apa yang dilakukan sampai Wistara Batik menjadi sebesar ini? Iya, intinya kita mempromosikan batik kita ini tidak seperti sekarang yang terus langsung diterima ya. Banyak penolakan. Cuma ya
Yaitu tadi kita konsistensi itu. Jadi kita yakin bahwa Wistara ini akan jadi besar. Dan ini merupakan brand yang apa ya penuh perjuangan. Jadi banyak yang intinya respect dengan Wistara gitu. Sampai akhirnya seperti sekarang. Ya dulu kita memasarkan itu ya buat saya ya intinya door to door, sampai datang ke kantor-kantor, terus nawarin ke teman-teman, jadi seperti itu. Kalau sekarang pada datang ke Mas Aryo. Pada datang ke sini ya. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini, kalau untuk penjualan apakah ada perubahan? Nah, atau tetap stabil? Oke, di masa pandemi kemarin, di awal-awal pandemi ya kita omset kita turun hampir sekitar 60% lah. Nah 60%, tapi ya intinya tidak sampai jatuh gitu, anjlok banget. Nah bersyukur kita, yaitu tadi kita harus sebagai UKM yang kecil yang memang butuh berjuang untuk bisa berjalan produk kita, ya kita harus adaptasi bagaimana ya di masa pandemi ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, masyarakat di luar sana kan suatu bentuk perlindungan diri. Makanya kita membuat masker. Jadi sebenarnya masker itu sendiri pun dari recycle bahan-bahan yang dari percanya batik Wistara. Jadi kita membuat kemeja, membuat blus, itu ada kain-kain sisa yang masih besar, lebar, kita olah lagi menjadi masker. Ternyata itu menjadi sebuah tren baru dan itu booming gitu. Nah, kita sampai stok kita udah kewalahan gitu. Sampai sekarang masih produksi masker? Sampai sekarang untuk masker tetap gitu kita produksi karena masih banyak permintaan untuk masker. Mas Aryo, mungkin saya juga pengen lihat untuk produksi batik dan maskernya sekarang, boleh? Boleh, monggo, silahkan. Di ruangan ini ada proses apa aja, Mas Aryo? Di sini ada proses desain pola, kemudian ada konveksi penjahitan, gitu. Jadi di sini areal untuk workshop untuk mengolah bahan bakunya. Oh, jadi bahan baku yang sudah jadi, mungkin bisa sambil jalan. Jadi bahan baku yang sudah jadi diolah di sini, mulai dari pemotongan, proses menjahit sampai finishing juga di sini. Packingnya di sini. Packingnya di sini. Untuk yang ada di sini ada berapa orang? Di sini sekarang ada 15 orang. 15 orang. Untuk jam kerjanya itu memang dari Senin sampai Minggu atau? Enggak, kita dari hari Senin sampai Sabtu. Pas kebetulan ini kan kita ngejar, kita dapat orderan dari Kemenkes untuk pembuatan masker. Oh, jadi lembur ya sekarang? Iya, 25.000 masker. Ini kalau batik ya, seperti yang saya pakai ini termasuk batik apa, Mas Aryo? Ini batik jonjing, Mbak, namanya. Kenapa saya bilang jonjing? Karena kita tidak meniru pakem dari manapun. Jadi batik itu yang penting saat dijahit itu tidak membuang banyak bahan gitu. Jadi mau motifnya seperti apa tetap bagus ditata. Apakah juga ada pihak-pihak lain atau perusahaan-perusahaan lain yang juga mensupport UMK Mas Aryo ini? Untuk saat ini kita memang dari 2010 sampai di 2019 kita belum digandeng pihak manapun, tapi di tahun 2019 kita digandeng oleh PLN Peduli. PLN. Itu bantuannya berupa apa aja dari PLN Peduli? Dari PLN Peduli kita dapat bantuan CSR, pembelian mesin, kemudian ada branding, kemudian ada pelatihan. Ada pelatihan dari PLN juga? Dari PLN, Ini batik-batik yang di sini sudah pesanan atau stok dari Mas? Ini masih berupa stok, tapi yang sebagian sudah ada yang pesan. Jadi tinggal mengolah jadi seragam baju. Apa sih keuntungan membeli baju di Wistara Batik ini, Mas Aryo? Jadi kalau beli
bahan batik di Wistara ini kita gratis jahit. Jadi sudah mulai dari desain sampai pembuatan batiknya di kita, kemudian untuk kalau pengen diolah menjadi seragam kita kasih gratis jahit. Gratis jahit. Ya. Beli kain gratis jahit. Ya. Apa ada minimal pemesanannya juga? Tidak ada. Tidak. Berarti Ya. berapapun dilayani. Kita layani. Satu pun dilayani. Dapat gratis jahit. Luar biasa. Untuk harapan kedepannya Mas Aryo seperti apa untuk Wistara Batik ini? Iya, intinya Wistara lebih banyak dikenal, kemudian melekat di hati, kemudian banyak tamu-tamu yang berkunjung ke sini untuk memakai batik Wistara. Itu tadi perbincangan saya bersama Mas Aryo, pemilik Wistara Batik. Semoga untuk kedepannya industri batik tanah air seperti ini bisa terus dilestarikan. Dan akhir kata saya Tias Meras pamit undur diri, sampai jumpa.